Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam bagian terakhir untuk memikirkan tentang aku dikutuk atau kutuk. Nah, sekarang menjadi subtema kita ada bagian hari ini, siapa yang dikutuk? Sebuah tanda tanya begitu ya. Saya sengaja membuat ini untuk kita membicarakan sebagaimana yang sudah kita bicarakan di waktu-waktu sebelumnya. Supaya kita memahami betul bagian ini secara utuh. Dan kita tidak terperangkap pada perangkap yang salah. Jadi bagian akhir ini kita membicarakan siapa yang dikutuk. Atau dalam kategori apa seseorang itu dikutuk atau terkutuk. Ya. Dan jangan lupa arti kata kutuk itu sendiri di dalam Alkitab. Sebuah celaan atas dosa, hukuman atas dosa, atau penderitaan karena penghakiman atas dosa itu sendiri. So, itu kita sudah bicarakan di bagian pertama dari topik besar ini. Nah, sekarang kita akan melihat saudara sehingga kita tidak terjebak terperangkap. Lalu seperti apa yang menjadi benang merah dari pembahasan ini adalah apa iya orang yang sudah bertobat itu bisa terikat, terkutuk lagi karena dosa turunan. Mengingat dosa turunan berlaku 3, 4 turunan. Kita sudah bicarakan. Ya. Nah, saya harap diperhatikan baik-baik. Tidak ada orang terkutuk ya atau terkena dosa turunan 3, 4 kali kalau dia sudah bertobat. Kalau belum bertobat ya sudahlah. Namanya juga belum bertobat ya. Memang dikutuk itu orang terkutuk itu di hadapan Tuhan. Karena belum bertobat itu kan. Jadi kalau dosa bapak, opung, neneknya bisa-bisa turun ya wajar-wajar aja lah. Ya. Tapi yang bertobat lain cerita. Oke. Nah itu sudah kita bicarakan sebelumnya. Supaya kita jangan sampai menyalahartikan Alkitab. Terjadi penyelewengan. Dan juga tidak menghina karya keselamatan penebusan yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Nah sekarang kita melihat. Orang yang terkutuk itu sebetulnya siapa sih? Nah kan begitu. Nah karena itu kita memperhatikan baik-baik. Alkitab mengatur, khususnya saya mengatip dalam perjanjian baru begitu ya. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22 jelas sekali Alkitab memberi satu garis. Begini. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi yang terkutuk itu adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jelas kan? Jadi jangan kutuk dong orang yang sudah bertobat. Lalu bilang terkutuk dia. Kenapa? Karena dia bisa terikat kutuk dari bapak emaknya. Lah jangan gitu. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa itu masih bisa kena ke atas. Tapi Alkitab mengatakan orang yang tidak mengasihi Tuhan itu yang terkutuk. Jadi kalau dia bilang dia sudah bertobat, hidup tidak mengasihi Tuhan, memang dia terkutuk. Karena tobatnya palsu. Aspal gitu ya. Asli tapi palsu. Nah yang aspal-aspal ini kan susah gitu. Iya kan? Kita bilang asli, palsu. Bilang palsu mirip asli. Maka perlu tenaga ahli untuk melihat dan membuktikannya. Dan proses waktu untuk membuat bawa dia kepada laboratorium hidup namanya kan. Supaya diproses dalam hidup. Dilihatlah bagaimana kualitasnya. Jadi orang yang terkutuk itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, Anda mengasihi Tuhan apa tidak? Oh mengasihi Pak. Ya sudah. Tapi ini loh Pak. Kan gitu. Saya ini sakit-sakit sudah gak sembuh lama sekali mungkin kutuk. Nah loh. Gak sejahtera Pak mungkin kutuk. Kerjaan gagal Pak mungkin kutuk. Aduh nambah lagi. Dijajarkanlah penderitaan, kesulitan hidup ini. Panjangnya setengah mati. Lalu dikaitkan ke situ. Maaf ya. Saya ingin mengatakan. Kalau kau tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah kau. Itu. Tidak mengasihi Tuhan, dia tidak kenal Tuhan. Tidak mau bersama Tuhan. Tetapi kalau betul-betul sudah bertobat, mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan tolong kau dengan caranya. Kalau hari itu Tuhan izinkan kau memikul salib, jangan cengeng. Jangan nangis. Jangan cari jalan pintas. Nikmati, jalani. Tuhan gak pernah salah kok. Tuhan mau kau kuat, Tuhan mau kau tangguh. Seperti Abraham, punya anak satu dikasih mau diminta lagi. Itu kan pengujian. Tapi lulus Abraham. Dan zaman sekarang kita ini yang susah. Diuji tapi gak lulus melulu kan begitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi siapa yang dikutuk Tuhan? Yang tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, siapa pula lagi yang dikutuk Tuhan? Nah ini perlu kita lihat lagi Galatia 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayat 8 bilang begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi yang terkutuk itu adalah kalau ada orang datang memberitakan Injil, tapi Injil lain dari Injil yang kita baca ini. Ditambahinya lah di sana, dikuranginya lah di sini, dibawa-bawanya lah nama Tuhan. Kan gitu kan. Paulus bilang, sekalipun kami yaitu para rasul. Atau malaikat dari sorga, malaikat dari sorga itu. Bawa-bawa nama Tuhan Yesus, begitu kan. Tetapi Injilnya itu berbeda. Hati-hati kalian.
Alkitab sudah bilang kok, kalau percaya Kristus dimerdekakan, lalu dia bilang ada lagi kepercayaan plus begitu kan. Plus ini, plus itu. Orang sudah percaya kok plus pelepasan. Kalau belum percaya orang perlu dilepaskan. Supaya dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah orang bertobat, kalau memang betul ya, sudah sungguh-sungguh, ngapain lagi dilepasin? Karena persoalan ini, persoalan itu. Lah, siapa sih yang orang ikut Tuhan terus ada persoalannya? Baca di mana itu? Makanya, jangan salah Alkitab dong. Orang yang sudah bilang jelas-jelas mau ikut aku. Sangkal diri pikul salib. Susah-susah amat sih kok dilupa-lupain begitu ya. Salib masing-masing orang berbeda-beda. Penyangkalan diri masing-masing orang berbeda-beda. Jalanin dong. Ada orang mesti babak belur dulu ya dalam proses penyangkalan dirinya dia. Ada yang mesti begini, ada yang mesti begitu dan seterusnya. Jadi jangan cengeng. Yang terkutuk orang yang memberitakan Injil yang lain. Ya. Nah jadi karena itu saudara-saudara kita harus hati-hati. Dengar baik-baik. Ini orang ngomong memang benar. Hati-hati juga loh. Pak dia pakai Alkitab kok Pak. Alkitabnya sama dia bacain. Iya. Dia comot satu ayat. Dia lupa ayat yang lain. Itu kan mesti hati-hati. Contoh saja lah Matius 7 misalnya. Ya, ayat 7. Mintalah kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Kan begitu kan. Carilah engkau akan mendapatkan. Minta akan dapat. Cari nemu. Ketok dibuka. Enak dong jadi orang Kristen. Apa iya kalau kita minta dikasih? Apa iya kalau kita ketok dibuka? Baca dong ke bawah. 21, 23 dari Matius 7 itu. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kan jadi hati-hati. Kan gitu. Lalu ada orang bilang aku sudah menyembuhkan dalam namamu. Mengusir setan dalam namamu. Ya, membuat mujizat dalam namamu. Hebat kan? Apa sudah dibikinnya dalam nama Yesus? Tapi Yesus bilang apa? Enyalah kau pembuat kejahatan. Jadi Matius 7 itu bisa saja mungkin kita minta, kita dapat. Tapi kita nggak ke surga, ke neraka kita. Kok bisa? Ya baca Alkitab dong. Baca yang komplit. Maka Yohanes 15 ayat 7 bilang, kalau kau dalam aku dalam kau. Artinya kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Apapun yang kita minta pasti jadi. Konteksnya apa itu? Pokok anggur. Ranting minta apa pasti jadi. Kalau nempel sama pokok. Apa yang diminta ranting paling tinggi? Berbuah. Jadi berproduksi dia, memberi dia, itu loh. Jadi jangan sepotong-sepotong lah baca Alkitab itu. Baca satu ayat, lihat perikop yang semua. Baca satu perikop, lihat satu pasal. Baca satu pasal, lihat kitabnya. Baca kitab itu, lihat kitab yang lain. Lalu lihatlah seluruh Alkitab. Capek kan? Belajar, ya harus capek dong. Mesti mau dong baca Alkitab. Jangan mau enaknya aja. Hati-hati dong. Ya, persiapkan diri baik-baik. Dengan pimpinan Roh Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi ini kan kita harus perhatikan baik-baik. Jadi jangan Injil lain. Tapi susahnya jemaat pun nggak tahu Injil. Jadi Injil lain diberitakan pun dia nggak ngerti. Dia pikir itu Injil itu. Kenapa? Males sih baca Alkitab. Kan gitu. Ya. Atau cepat banget kagum sama orang-orang tertentu. Itu juga bahaya. Jadi jangan sampai mengkultuskan manusia. Jangan sampai kagum sama manusia. Anda boleh suka mendengar khotbah Bikman Sirait. Ya. Tapi jangan kalian pikir dia malaikat. Malaikat kurang sayap dia itu. Ya. Jangan saudara pikir dia itu nggak bisa salah. Hati-hati kalian. Ya. Pikir baik-baik itu. Jadi saudara mesti melihat jujur. Bertemu Tuhan dengan dalam dan kejujuran. Di situ baru Tuhan bicara sama kita. Jadi awas Injil lain. Ya memang ya itulah. Saudara pun tidak tahu Injil yang mana yang pas kan. Yang lain pun diberitakan. Amin, amin. Saudara bilang. Amin, amin. Padahal salah. Nah, inilah repotnya kita. Ya. Jadi hati-hati. Kan saudara cinta Tuhan. Bacalah suratnya itu. Bacalah kitabnya itu. Oke. Itu penting. Ya. Nah kemudian kita masih melihat lagi. Di dalam Alkitab. Masih di dalam kitab Galatia. Apa yang dikatakan atau yang diajarkan. Atau oleh Alkitab. Barang siapa yang terkutuk itu. Di dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan begini. Ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi secara pasif orang ini memang tidak melawan, tidak berbuat dosa kan begitu kan. Kan dia nggak mencuri, nggak apa. Tetapi sebetulnya, ia waktu tidak melakukan apa yang dikatakan hukum Taurat, dia sudah berdosa. Jadi katakanlah, ada orang tidak mencuri, tidak membunuh, tapi tidak mau dia baca Alkitab, kan dia dosa. Ngerti ya? Tapi kan dia nggak berdosa Pak, loh. Dengan tidak membaca Alkitab pun dia sudah berdosa. Jelas. Jadi jangan dia rasa benar hanya karena dia tidak mencuri.
Itu sebab ada satu orang kaya datang sama Tuhan Yesus. Dia bilang, guru yang baik, dengan apakah? Atau apakah yang harus kulakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal? Bagus sekali pertanyaan, sangat agamawi. Tetapi kemudian Yesus berkata, kau sebut aku baik. Cuma Allah yang baik. Karena Yesus tahu hati orang ini sebetulnya. Basa-basi aja nih bilang guru yang baik ini. Ya, seperti kebanyakan zaman kini lah. Oh, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, berilah yang banyak untuknya, kan begitu. Nanti dikasih nggak nyampe juga ke Tuhan kan. Hati-hati pula lah kita kan. Nah, ini yang ngasih merasa sudah ngasih sama Tuhan. Suka-sukanya lah hidup itu kan. Diaturlah semua. Dia pikir dia paling hebat dekat sama Tuhan. Nah, ini serba repot semuanya. Ya. Nah, kita harus hati-hati. Jadi, sekalipun Anda tidak mencuri, tidak membunuh, dengan tidak membaca Taurat, aja pun Anda tidak begitu. Atau Anda sudah melakukannya seperti orang kaya itu. Tuhan bilang, lakukan apa kata Pautum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, ya. Jangan berzina, pokoknya yang berkaitan dengan hidup sesama manusia. Dia jawab apa? Sudah guru. Lalu dia bilang bagus, kalau gitu juga semua hartamu, ikut aku. Gundah gulana lah hatinya karena terlalu banyak hartanya. Artinya apa? Dia lebih mencintai hartanya daripada panggilan Yesus. Jadi dia tidak mau melakukan apa yang dituntut Yesus. Tidak layak dia. Pergilah dia. Nggak jadi dia ikut Yesus. Nggak tahu ceritanya kemudian bagaimana. Ya, karena memang Alkitab nggak ceritakan lagi terusnya dulu itu bagaimana. Ada orang bilang itu dulu si ini, ada yang bilang si itu. Tapi yang nggak terlalu jelas. Yang jelas adalah selesai di situ. Hasilnya apa? Dia pergi. Padahal kan sudah tadi kan, tidak berzina, tidak membunuh, tidak ini, tidak itu. Tapi ternyata dia tidak mampu mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Yang justru merupakan intisari Alkitab. Nah, lihat dirimu. Orang-orang seperti itu celaan itu. Ya, karena nggak sanggup dia melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi itu yang kadang kita terkutuk. Jadi lihat yang itu dong gitu. Jangan turunan-turunan dulu yang diomongin, diri dilihat. Jadi tidak berarti karena Anda tidak punya persoalan, senang masalah apa, bebas, hebat, jago, layak, nanti dulu. Ya, jangan terlalu besar kepala. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Ya, sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Nah ini penting untuk kita amat-amati, sehingga kita menjadi lugas di tengah-tengah kehidupan ini, saudara. Ya. Nah kalau itu kita mengatakan tadi, kau tidak melakukan Taurat, maka sekarang di sisi yang berbeda lagi, Alkitab juga mengatakan ketika kau berbuat dosa, begitu kan? Nah itu terkutuk begitu. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mata mereka penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi orang yang terkutuk itu adalah yang tidak jemu-jemu berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa minta ampun, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah yang tidak jemu-jemu. Jadi terus-menerus berbuat dosa. Kontinuitas. Sudah kontinuitasnya jalan, konsisten pula lagi itu dosa begitu ya. Waduh, ini bahayanya setengah mati. Ya. Karena dikatakan mereka aktif memikat orang-orang yang lemah iman. Dan dikatakan mereka terlatih dalam keserakahan. Waduh, rusak, bebal gitu kan. Jadi mereka melakukan dosa ini. Yang satu tadi secara pasif, ya. Ya, secara aktif dia tidak berbuat dosa, tapi secara pasif dia juga ada berbuat dosa. Dengan tidak melakukan tuntutan Tuhan. Tetapi yang kedua, secara aktif dia memang bikin dosa itu. Jadi jangan saudara pikir, orang kalau sudah ke gereja, sudah mulus dia semuanya. Saya kira kalau membaca si anak muda yang kaya yang datang ke Tuhan Yesus. Atau Injil lain menyebutnya ahli Taurat. Atau pemimpin agama. Hebat orang itu sebetulnya. Aktivitasnya kan. Tapi gak lulus itu di hadapan Tuhan. Nah tentu kita kaget loh, kalau gitu siapa yang lulus di hadapan Tuhan? Sederhana kok. Orang yang dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku salah. Sama kayak anak kecil datang ke bapaknya. Sama begini, Bapak aku salah. Saking takut sama Bapak dia jujur, dia minta ampun. Sampai nangis-nangis dia. Nah itu loh. Ya, rasa takut akan Tuhan yang tinggi yang ada pada kita. Jujur nangis. Tapi bukan berarti nangis bertobat begitu ya. Nangis dalam pengertian batin saya adalah orang yang sungguh-sungguh memahami, mengalami cinta kasih itu. Ya. Nah jadi saudara, di dalam bagian-bagian seperti ini kita lihat Alkitab jelas-jelas kok. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan itu yang terkutuk. Orang yang memberitakan Injil lain, Injil palsu ditambahi, dikurangi, itu yang terkutuk. Siapapun dia. Termasuk Rasul, bahkan para malaikat kata Rasul kan. Itu pun terkutuk. Apalagi lah pendeta-pendeta masa kini. Yang bisa memutarbalikkan kenyataan, menambah-nambah dan mengurangi yang tak perlu. Ya. Dan seringkali membicarakan yang tidak urgent. Tapi bagian yang utama dari Kristen justru dilupakan. Terlalu jauh orang melanglang buana bicara ini, bicara itu. Cinta kasih masih gagal. Hati-hati.
Ya, keseharian kita penting kita lihat, activity kita memuliakan Tuhan apa tidak. Itu yang penting. Ya, sehingga kita perlu berhati-hati untuk memahami keutuhan dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Lalu kita lihat juga, yaitu orang-orang yang ketiga, yang tidak setia melakukan hukum Taurat secara terus-menerus. Itu semangat dari hukum Taurat. Semangat hukum Taurat itu kan cuma dua kan. Kasih, yaitu vertikal kepada Allah, horizontal pada manusia. Dengan ukuran sepenuh hati, sepenuh jiwa ya kepada Allah dan seperti kepada diri sendiri, kepada manusia. Itu ada ukuran-ukurannya kan. Arahnya ada, ukurannya ada. Nah itu kita kerjakan. Dan yang keempat kan orang yang secara aktif melakukan dosa-dosa terus-menerus. Nggak jemu-jemu. Wah jago banget di dalam keserakahan. Nah ini yang kena. Jadi hati-hati dong, jangan pukul rata aja kan begitu kan. Nah sekarang pertanyaannya lah bagaimana kita? Kita ini orang terkutuk apa enggak? Saya harus mengatakan saudara tidak terkutuk kalau saudara dalam Kristus. Siapa yang tahu dalam Kristus? Hatimu, tanya hatimu sendiri. Kalau hatimu mengatakan ya kau dalam Kristus, kau tidak terkutuk. Tapi kalau hatimu bilang kau belum bertobat, munafik kau. Kan begitu kan? Kau bilang haleluya, salam, puji Tuhan, Allah Maha Kuasa Pak. Tapi sebetulnya kau tidak bisa dipegang omonganmu. Tobat dong. Minta ampun sama Tuhan. Ya, terkutuk gitu-gitu, bawa-bawa nama Tuhan. Dong. Hanya untuk bisnis. Untuk dagang sana, dagang sini supaya kelihatan Kristen. Lalu nipu sana, nipu sini, tidak karu-karuan. Kan begitu. Jadi yang terkutuk itu adalah orang yang di luar Kristus. Yang bisa memakai baju kekristenan. Mengucapkan kata-kata manis. Menghafal banyak ayat. Bahkan berkhotbah. Ya. Tetapi sebetulnya semua hanya untuk dirinya. Karena dia di luar Kristus. Itulah yang terkutuk. Ya. Itu yang terkutuk. Dan yang berikut yang terkutuk adalah orang-orang yang bisa tergelincir. Siapa itu yang tergelincir? Maksudnya gimana Pak? Orang-orang yang suka mengutuki. Orang-orang yang suka mengutuki orang lain bisa tergelincir. Hancur dia. Babak belur dia. Itu bahaya tuh. Ya, itu bahaya. Bahaya sekali saudara. Karena itu perlu sebuah kehati-hatian. Supaya jangan sampai saudara tergelincir. Ya, karena kalau saudara tergelincir, habislah semua. Oke. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, saya harap bagian ini boleh kita pikirkan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak terperangkap pada perangkap yang salah. Karena itu, bahkan kita bilang, kalau ada orang yang mengutukimu, jangan kau kutukilah, berkati mereka. Kan begitu ya. Nah oleh karena itu dalam hidup kita, di tengah-tengah zaman ini, hati-hati kita. Jangan kita terlalu gampang ditakut-takuti dengan kutuk. Dan jangan pula kita mengutuk-ngutuki. Ya. Uruslah hidup yang baik-baik di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kan begitu. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, itu 12 ayat 14 dari kitab Roma. Roma 12 ayat 14 larang kita ngutuk-ngutuk. Jadi siapa yang terkutuk jangan kita kutuk-kutuk. Biar Tuhan berurusan dengan orang itu. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran itu. Mendemonstrasikan, mencontohkannya di depan mata banyak orang. Bahwa kita memang agen kebenaran itu. Anak Allah itu. Itu yang perlu. Bukan teriak-teriaknya, bukan cuap-cuapnya. Ya, hati-hati. Jadi saya pikir kita perlu belajar jujur untuk takut pada Tuhan. Karena itu saudara-saudara jemaat. Mungkin sudah terlalu lama kau gak baca Alkitab. Tidak baca kitab-kitab rohani lainnya. Tidak mau kau dengar-dengar lagi hal yang penting. Suara Tuhan untuk bicara padamu. Nah, hari ini katakan pada jiwamu. Hai jiwaku, belajarlah Alkitab itu. Belajarlah kebenaran itu. Sediakan waktumu untuk saat teduh, untuk jam-jam doamu. Jangan sampai kau hanyut dengan 1001 aktivitasmu. Tanpa waktu teduh di hadapan Tuhanmu. Ya. Oleh karena itu, mari kita bangun sungguh-sungguh untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh. Dan di situ kita dikuatkan, diteguhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita tahu siapa yang terkutuk. Jadi Anda jangan takut hanya karena pendeta mengatakan, oh kamu sih terkutuk, terikat dengan kutukan nenek moyang ini ono. Lihat dirimu, jangan dengar apa kata Pak Pendeta itu. Kalau yakin kau sudah tobat, si Bikman Sirait pun yang bilang jangan dengerin. Ya. Lihat dirimu, jujur tapi jangan munafik. Bilang udah yakin saya Pak, padahal tidak. Kalau itu habislah kau. Dikerjain setan, dikocok setan nanti. Karena CS-nya sih. Ya. Nggak akan tahan saudara di antara kebenaran. Nggak akan kuat saudara di dalam keutuhan firman. Akan mental. Jadi hati-hatilah. Begitu saudara ya. Oleh karena itu, biarlah kita membaca baik-baik, mendengar baik-baik. Tetapi biarlah kita menjadi interaktif. Ya. Sehingga betul-betul orang-orang Kristen dilatih di dalam ketajaman, kesungguhan untuk mengamati dan menyimpulkan sebuah kesimpulan. Tidak seenaknya, tidak semaunya. Jadi sekali lagi,
Anda tidak terkutuk. Kalau Anda sudah berada dalam Kristus, Anda terkutuk jika di luar Kristus. Dan ciri-cirinya, orang yang terkutuk tidak mengasihi Tuhan. Terkutuk dia. Orang yang terkutuk memberitakan Injil yang lain. Ditambahi, dikurangi, seenak perutnya, tafsir dia, terkutuk dia. Ya, yaitu Galatia 1 ayat 8. Yang pertama tadi 1 Korintus 16 ayat 22. Lalu Galatia 3 ayat 10. Yang terkutuk secara pasif dia tidak bikin. Tapi sebetulnya dia tidak menjalankan apa yang dikatakan Taurat. Ya. 2 Petrus 2 ayat 14. Yaitu apa? Nah itu secara aktif melakukan dosa. Tidak jemu-jemu pula lagi. Nah itu yang dikutuk. Jadi saudara bisa kan memeriksa diri sendiri. Jujur di hadapan Tuhan. Nah selamat berevaluasi diri. Dan selamat menuju konsep baru. Soal kutuk mengutuk. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan. Tuhan menolong, memimpin, menyempurnakan. Supaya di dalam seluruh kerangka pikir kami utuh dari kebenaran firman-Mu. Dalam setiap langkah kami tidak langkah pada langkah yang salah. Tuhan tolong kami, gairahkan kami dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga.